Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febi di Serang Cara Sharing di Rumah Aja. Gimana nih kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga Sobat Pintar juga terhindar nih dari wabah yang saat ini melanda di Indonesia dan dunia. Dan malam hari ini kita kembali lagi di acara Battle Pintar. Kita sudah kehadiran tamu yang kece-kece nih Sobat Pintar. Ada dua Sobat Pintar yang hadir pada malam hari ini dan ada satu psikolog yang akan membantu Sobat Pintar mencerahkan nih sebenarnya nanti arahnya mau kemana. Nah, apa sih tema pada malam hari ini? Kita akan bahas tentang sekolah online atau offline. Yaitu lebih lengkapnya, betah sekolah online atau sudah kangen nih sama sekolah offline. Tentunya sudah banyak ya Sobat Pintar yang kangen ketemu sama temennya, ngobrol-ngobrol di kantin, nongkrong di kantin, kayak gitu ya. Tapi ada juga banyak yang betah nih, sekolahnya sambil rebahan, sambil di kamar, dengan AC-nya, dan semuanya lah, semuanya pasti punya pendapatnya masing-masing. Nah, kita bakalan nanti akan diluruskan juga, atau mungkin dibantu dari sisi psikolog yang akan menjadi perantara pada malam hari ini. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita yang pertama, ada Kak Kofifah. Dia adalah kelas 11 ya, kelas 11 dari MA Aulia Cendikia Palembang. Halo Kak Kofifah. Halo Kak Febri, halo Sobat Pintar. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Kopipa dari MA Aulia Cendikia Palembang. Oke, sehat-sehat ya Kak Kofifah ya. Pasti Kak. Sip. Dan narasumber kita yang kedua adalah siswi dari SMAN 1 Pernali. Ya, Pernali ya, betul ya. Yaitu Kak Arnila. Halo Kak Arnila. Hai Kak Febri, halo Sobat Pintar Weh. semuanya. Aku Arnila, aku dari SMA Negeri 1 Pemali, Bangka Belitung. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Arnila dari Bangka Belitung nih Sobat. Siapa nih dari Bangka Belitung juga? Komen di bawah ya. Dan yang nggak kalah seru, narasumber kita yang sudah sering juga berdiskusi bareng dengan Sobat Pintar, yaitu Kak Sandi. Beliau adalah psikolog ya, konselor psikolog di Aku Pintar. Beliau apa namanya, titel lengkapnya MPSI psikolog. Jadi ini sudah psikolog Sobat Pintar. Halo Kak Halo Sandi. Kak Febri. Ini jauh-jauh semua ya Kak Febri. Ada dari Betul. Palembang, ada dari Bangka, dan saya sendiri dari Kalimantan gitu kan. Wah, kita terpisah Lintas. ya. Iya, benar nih. Oke, jadi malam hari ini kita bakalan berdiskusi ria nih, Sobat Pintar juga silahkan bisa saling bertanya atau memberikan pernyataannya tentang pendapat kalian seputar sekolah online atau offline. Kalian pilih yang mana nih? Recording in progress. Dan tentunya kenapa nih? Kenapa kita membahas ini? Karena memang sudah ini ya, sudah diwacanakan dan bahkan beberapa ya sudah masuk tatap muka. Dan kenapa mungkin ada yang masih kangen atau mungkin nyaman dengan sekolah online-nya karena memang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya. Udah cukup lama dari Maret 2017. Nah, mungkin biar nggak berlama-lama kita langsung diskusi aja dengan kedua narasumber kita yang cantik-cantik karena cewek semua ya. Yang ganteng narasumbernya cuma satu nih, ada Mas Andi. Oke, pengen tahu sih pandangan dari Kak Arnila ya dan Kak Kofifa. Bagaimana sih tentang sistem pembelajaran ya jarak jauh yang online ini dari 1,5 tahun ini? Apakah ini dijalankan dengan baik di semua sekolah, terkhusus mungkin di sekolahnya Kak Arnila dan Kak Kofifa? Dan menurut Kakak, apakah ini keputusan tepat ya waktu itu awal pandemi sampai sekarang menjalankan sekolah secara daring? Dari Kak Arnila boleh? Thank you Kak Febri untuk pertanyaannya. Aku coba jawab. Menurut aku sih di sekolahku dan di daerah aku, kita menjalankan sekolah online itu udah cukup bagus sih. Soalnya demi menjaga keamanan kita bersama, terus demi kita untuk tetap melaksanakan pendidikan belajar itu sendiri, sekolah online itu juga udah bagus banget sih Kak menurut aku pribadi. Oke. Cuma tahu juga sih kalau di daerah-daerah lain gimana, tapi kalau di daerahku puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Jadi selama ini tidak ada kendala ya Kak Arnila. Jadi dari Maret 2020 sampai ini sudah sekolah tatap muka atau belum Kak Arnila atau masih daring?
Kalau di SMA Pemali sih masih daring, Kak. Cuma semoga bentar lagi kita bisa offline gitu. Jadi ceritanya udah kangen sama offline ya? Kalau kangen sih pasti kangen, Kak. Cuma kayaknya lebih betah online deh. Oh, lebih betah online. Oke, oke. Kenapa nih? Boleh diceritain. Kenapa betah online? Kalau aku pribadi ya, kenapa aku pro online banget nih? Soalnya aku merasa kalau suasana saat online school itu kayak beda aja gitu, bikin aku lebih tenang, lebih enjoy, terus relax kalau mau belajar gitu, Kak. Kalau pas offline school tuh kan kayaknya kayak ada sedikit gangguan-gangguan mungkin dari teman-teman yang di kelas, mungkin kalau ribut. Tapi kalau di rumah itu tenang gitu, jadi aku enjoy banget. Oke, thank you Kak Nila untuk pendapatnya. Jadi bisa jadi ya Sobat Pintar semuanya punya penilaiannya atau pandangannya masing-masing. Bisa jadi ini contohnya dari ni_994. Enak offline, hehehe, lebih paham kalau diterangin sama guru. Nah, jadi mungkin dia lebih suka kalau tatap muka ya. Oke. Nah, ini aku pengen tahu sih kalau pandangan dari Kak Kofifa. Ini kalau sekolah daringnya ya, daringnya di sekolah di Palembang bagaimana nih Kak Kofifa, sudah berjalan secara efektif atau bagaimana nih Kak Kofifa? Ya, jadi menurut aku sekolah online ini, menurut aku sendiri, aku nggak suka sekolah online. Aku lebih suka sekolah offline. Karena kenapa? Karena membosankan, tentunya membosankan. Emang waktu Maret, yang libur 2 minggu itu, sekolah online tuh bagi aku, menurut aku sangat menyenangkan sekali karena Awalnya tentu menyenangkan. betul sekali. Awalnya menyenangkan karena 2 minggu cuman waktu itu. Bukan bukan libur sekolah sih sebenarnya, itu cuman sekolahnya tuh pindah ke rumah lebih tepat. Menurut aku membosankan karena sudah terlalu lama, udah bosan banget. Jadi sebenarnya kalau sekolah online, tapi mau nggak mau sih harus diterima sih kebijakan dari pemerintah sudah sekolah online itu. Oke. Untuk sekarang di sekolahnya Kak Kofifa sudah tatap muka atau masih online? Alhamdulillahnya sih di sekolah aku, MA Aulia Cendikia, sudah tatap muka, tapi cuma 50%, belum 100%. Jadi kalau jam pelajaran kami itu yang 50% itu cuma 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Oke, oke. Jadi ada batasan waktunya ya. Jadi di sekolah mungkin hanya berapa lama dan seminggu berapa kali tuh Kak masuknya? Seminggu 3 kali. Kami satu Oke. kelas itu, kalau satu kelas itu ada 30, dibagi 2. 15 dulu ya masuk, 15 dibagi 2. Satu kelas dibagi 2. Oke, ternyata nih Kak Kofifa tim ini ya kangen sekolah offline. Betul sekali. Bagaimana perasaannya dari dulu cuma tatap muka seperti ini dari layar handphonenya atau dari laptopnya, sekarang sudah bisa ketemu langsung sama teman-temannya atau Bapak Ibu guru. Alhamdulillah tentunya senang sih Kak. Ketemu teman apalagi kan, itu senang banget. Cuman karena ini baru 50%, belum 100%, jadi pembelajaran itu cuma 30 menit. Satu mata pelajaran itu 30 menit, kadang cuma 25 menit, sesuai dari kadang ada guru yang agak telat, ada guru yang kelamaan ngajar. Jadi pembelajarannya itu ya masih kurang efektif karena nggak full gitu. Ketemu teman itu tentu saja senang banget kan, tapi kalau belajar secara langsung tatap muka itu kayak masih setengah-setengah, jadi masih tetap harus belajar mandiri sih Kak. 50% dari guru, 50% pemahaman harus dari kita sendiri. Oke, jadi pembelajaran yang sekarang walaupun sudah tatap muka ya dari sekolahnya Kak Oviva, tentunya butuh pendekatan yang berbeda. Kalau dulu zaman sebelum pandemi kan ya udah dari awal jam 7 misal masuk sekolah dari sampai selesai dan semuanya agendanya aktivitasnya di sekolah. Seperti itu. Oke, oke, thank you dari Kak Kofifa. Ini semoga bisa lebih membuka lagi ya. Nanti silakan nih Sobat Pintar tanya atau membuat apa namanya pendapat kalian. Siapa tahu kita bisa dijawab nih pertanyaannya atau kegalauan kalian
seputar sekolah online atau offline ini dengan psikolog kita, Kak Sandi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Kak Kofifa dan Kak Nila. Bagaimana nih yang kan sudah merasakan ya 1,5 tahun ini? Bagaimana perasaannya atau mungkin feel-nya atau yang dirasakan selama ini dari sistem PJJ kita? Apakah banyak hal positifnya atau hal negatifnya? Gantian nih dari Kak Kofifa dulu. Oke, jadi menurut aku banyak hal positifnya, apa hal negatifnya? Menurut aku sendiri banyak positifnya. Karena apa? Karena adanya sekolah online ini, hal-hal yang belum kita pernah lakukan, hal-hal yang belum kita ketahui dulu, sekarang tuh jadi kita bisa mencoba hal-hal yang baru, seperti membuat tugas video pembelajaran, lomba online, itu kan dilakukan dengan merekam diri gitu. Itu semuanya hal-hal yang baru menurut aku, dan itu hal-hal yang positif yang aku dapat dari sekolah online ini. Jadi walaupun apapun yang terjadi, kita harus tetap ngambil positifnya sih, Kak. Sisi positif itu harus diambil, mau nggak mau. Walaupun memang ada bosennya ya, Kak Kofifa. Betul. Tapi sejauh ini positifnya juga masih lebih banyak berarti. Lebih banyak positifnya sih menurut aku. Oke, thank you Kak Kofifa. Dari Kak Arnila sendiri nih, memang yang pro ini ya, pro online ya. Apa sih feel yang dirasakan tentang positifnya itu seberapa positif nih belajar online itu? Oke, kalau menurut aku sendiri sih, selama 1,5 tahun ini, cukup banyak hal positif yang aku dapat. Kayak, karena kan online school ini, kita kan waktu belajarnya itu kayak santai, relax, terus makin banyak waktu luang yang tersisa gitu kan. Jadi, aku berpikir dan aku coba manfaatkan waktu-waktu inilah yang kayak aku coba kayak untuk pakai gali potensi aku, untuk mengenal siapa diri aku, terus selama online school, selama PJJ ini aku kayak lebih banyak mensyukuri apa yang ada lah Kak gitu. Kayak lebih menghargai hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang, terus lebih menghargai waktu, terus belajar juga cara manajemen waktu. Kayak kita kan selama PJJ ini selalu kayak bergantung sama handphone ya, kayak berjam-jam sama handphone terus. Nah, itu kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya kan. Betul, Kalau betul. sisi negatifnya itu kayak nggak baik juga terlalu lama pegang handphone gitu. Jadi sisi positif yang bisa aku ambil yaitu kita coba men-challenge diri kita sendiri untuk membagi waktu gitu loh. Membagi waktu untuk, oh ini saatnya pegang HP untuk belajar, untuk ngerjain tugas. Oh ini waktunya untuk santai, untuk mageran, gitu-gitu sih Kak. Oke, jadi lebih banyak ini ya istilahnya, lebih menghargai waktu kalau ada waktu sendiri untuk me time-nya sendiri gitu ya. Oke. Thank you Arnila. Ini juga ada dari Fatha Nabda. Mending sekolah online, saya nggak merasa kesusahan dalam mencerna pelajaran. Yang utama itu koneksi stabil dan modul pembelajaran dan video penjelasan yang runtut. Nah ini selama ini gimana? Koneksinya adakah yang terkendala mungkin? Atau mungkin ada yang nggak tersampaikan gitu kan? Kalau di tatap muka kan semisal kita nggak paham langsung kita counter balik gimana nih Bu penjelasannya atau Bapak kayak gitu. Kalau dari Arnila sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri itu pasti sih Kak, kayak Pasti ya. materi itu pasti agak susah-susah sedikit lah masuk ke kita. Cuma lagi-lagi balik ke kitanya sendiri. Kita bisa loh akses materi-materi pembelajaran itu dari YouTube, misalnya dari aplikasi-aplikasi belajar yang lain. Jadi bisa-bisa kita lah gitu untuk berusahanya gitu. Oke. Nah ini kalau dari Kofifa nih, gimana nih kalau menurut kamu nih? Menurut aku kalau soal pembelajaran dan pemahaman materi, iya benar tadi kata komenan siapa itu, kalau kita tuh lebih bisa memahami sendiri, belajar mandiri melalui aplikasi atau dari artikel-artikel yang ada di media sosial atau di internet. Iya itu benar. Jadi kita lebih ada media lain selain buku dan juga guru, tapi tetap aja
komunikasi kita tuh secara langsung itu lebih utama, apalagi berinteraksi dengan guru secara langsung, dengan dosen secara langsung itu tetap lebih utama sih Kak, komunikasi. Oke, jadi memang istilahnya ya semuanya pasti ada plus minusnya ya. Betul. Dan siapa tahu nanti jatuhnya hybrid nih Kak Kofifa. Maksudnya ya ada sisi offline-nya ke sekolah dan mungkin setengahnya juga harus di online kan kayak gitu. Ya siapa tahu ya nanti Kak Santi siapa tahu nanti bisa ngasih penjelasan. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita diskusi sama Kak Sandi untuk Kak Arnila dan Kak Kofifa. Ini wacana ya, ada yang masih wacana, ada yang sudah diberlakukan. Contohnya di sekolahnya Kak Kofifa. Ini untuk tatap muka sendiri bisa nggak sih diterapkan di Indonesia untuk keadaan yang seperti ini ya? Dan seneng nggak sih menyambut sekolah yang tatap muka yang sudah lama nih nggak ketemu sama temen, istilahnya ya cuma ini aja berdua, diri kita dengan laptop atau diri kita dengan handphone. Bagaimana? Bisa nggak sih kita langsung terapkan semuanya gitu tatap muka? Dari Kak Arnila dulu boleh? Oke, Kak. Kalau dilihat dari kondisi negara kita sekarang, kalau aku lihat kan kasus positif COVID-nya kan udah makin turun ya. Terus banyak pelajar juga yang udah dapat vaksin. Jadi kalau aku rasa-rasa ya kita bisa mulai offline sekolah lagi. Tapi cuma itulah, aku terkadang masih tidak mengikhlaskan untuk berpaling dari online school. Cuma aku banget kalau menyambut offline school, aku masih senang banget sih. Karena menurut aku masa-masa SMA nggak afdol banget kalau kita nggak tatap muka. Of course, pasti itu nggak afdol banget. Ya. Bener banget, itu bener banget. Pasti banyak banget sobat pintar kita juga yang merasa rindu sama teman-temannya, keramaiannya. Oke. Thank you Kak Arnila. Kalau dari Kak Kofifa sendiri gimana menurut Kak Kofifa? Sebenarnya sudah pas atau belum sih waktunya untuk tatap muka? Dan bagaimana perasaannya? Tadi tentunya udah dijelasin juga ya, seneng. Dan saat ini di sekolah berarti ngapain aja? Dalam artian dulu bisa diskusi nongkrong sama teman. Kalau sekarang senangnya itu cuma sebatas ya udah ketemu sama teman di kelas dengan masker semuanya atau ada agenda-agenda yang lain. Silakan Kak Kofifa. Oke, seperti yang aku bilang tadi, sekolah tatap muka ini di tempat aku kan udah sekolah tatap muka, itu tentunya buat aku senang banget ketemu teman, berinteraksi sama teman secara langsung dan juga guru secara langsung. Tapi karena masih 50%, ya masih agak kurang. Kalau menurut aku yang tadi udah tepat apa belum waktunya untuk kita menyambut sekolah tatap muka ini, menurut aku udah tepat banget. Seperti yang Kak Arnila bilang tadi, kalau kita tuh para pelajar tuh udah vaksin dan guru juga udah vaksin, malah guru yang pertama vaksin. Kalau di tempat aku pelajar masih baru mau dosis tahap kedua dan itu sudah dilaksanakan kalau nggak salah. Dan ini sudah tepat sih menurut aku. Terus angka COVID-19 juga udah nurun dari yang kemarin-kemarin kan itu sedang marak-maraknya banget, corona lagi tinggi-tingginya dan alhamdulillah angka corona saat ini sudah turun dan juga guru sudah vaksin, murid-murid juga sudah vaksin dan jadi menurut aku ini waktu yang tepat untuk sekolah tatap muka gitu Kak. Oke, jadi memang udah pas banget ya Kak Kofifa. Betul, udah pas banget. Ini ada dari Ariska Family _ di sekolahku tatap muka tapi aku ngerasa sama aja kurang efektif dan tetap aja tugas dikasih lewat daring atau online. Ini mungkin ya karena memang masih masa adaptasi ya. Jadi bisa jadi ada proses yang istilahnya butuh diadaptasikan seperti itu. Dalam artian mungkin hybrid atau seperti apa. Nah, halo Kak Sandi, kita sudah mendengarkan nih istilahnya cerita-cerita dari Kak Arnila, dari Kak Kofifa seputar pengalamannya belajar secara daring, prefer mana daring dan istilahnya offline, dan ternyata mereka berdua sebenarnya sudah siap nih untuk menyambut sekolah yang offline ini. Kak Sandi boleh dong dikasih mungkin tanggapan-tanggapan nih dari
yang sudah diceritakan tadi dari Kak Arnila dan sama Kak Kofifah. Pertanyaan pertama tadi tentang pandangan sistem ini apa namanya pembelajaran jarak jauh sudah efektif apa belum seperti itu. Dan yang pertanyaan selanjutnya nanti setelah pertanyaan pertama kali ya Kak Sandia. Ya, oke. Terima kasih Kak Febri atas kesempatannya. Dan juga menarik sekali ya antar dua kubu, menurut saya dua kubu, satu offline, satu online gitu kan. Pro online, satu pro offline. Oke, kalau misalnya ditanyakan seberapa efektif gitu kan ya Kak Febri ya, terkait pembelajaran online gitu. Kalau dari segi apa ya, keputusan yang sudah memang diambil pemerintah, ini memang sudah sangat efektif sih untuk pembelajaran online untuk saat ini gitu kan, karena kondisi memang yang terbatas, kita dibatasi oleh kondisi yang memang bukan kita rencanakan gitu. Maksudnya di Indonesia sendiri pun dalam fase yang kaget gitu kan juga ketika adanya pandemi ini kan di waktu itu 31 Desember ya untuk di Wuhan sendiri gitu kan. Kemudian ada pertama, wah Indonesia kebal COVID gitu kan. Pada masa itu ya. Cuman di situ masih santuy ini karena emang Indonesia kan negara santuy ya gitu ya. Masih fase apa ya belum terlalu ketat. Sedangkan negara-negara lain udah berproses semua, udah ibaratnya mempersiapkan diri. Namun kalau dari segi efektifnya atau tidaknya, memang itu sudah yang terbaik dari keputusan pemerintah. Dan juga memang kalau dari segi anak, memang cenderung kurang efektif sih kalau kita lihat dari perkembangan anak, karena memang kondisi anak ini bahkan di usia remaja itu kan memang yang terpenting adalah perkembangan sosialnya dulu, interaksi sosial. Nah, di situ kenapa memang banyak orang yang mengatakan bahwa fase-fase SMA itu menyenangkan gitu kan. Karena itu apa ya, sosial kita tuh sudah ibaratnya tingkatan sosial kita udah berbeda gitu kan dengan usia yang SD ataupun SMP gitu, yang masih lebih banyak pada lingkupnya masih keluarga gitu kan. Kalau di SMA tuh kadang cenderungnya memang lebih besar porsinya di pertemanan gitu. Makanya itu sangat penting sekali. Dan juga fase-fase di masa remaja itu memang pada saat untuk eksplorasi diri gitu kan. Jadi mungkin bagi banyak beberapa siswa gitu kan, sobat-sobat pintar gitu, merasa memang online ini nggak cukup membosankan gitu. Karena bagi beberapa sobat pintar atau siswa gitu kan, memang yang paling menyenangkan adalah ketika bertemu dengan teman-teman dan mereka bisa belajar banyak. Karena ada beberapa orang atau beberapa anak gitu kan memang membutuhkan yang namanya apa ya, orang lain gitu dalam belajar pun. Kadang misalnya nih belajar online itu bagi sebagian siswa menjadi sebuah stressor gitu, karena ketika tidak mengerti, kalau di offline kan bisa nanya temen nih, bisa nanya guru secara langsung. Nah ketika di online kan gitu kan di rumah, mungkin ada orang tuanya yang mungkin sibuk bekerja, kemudian memang dari segi kondisi pendidikan memang kurang baik gitu kan, sehingga ya orang tua juga tidak cukup membantu, akhirnya juga anak menjadi stres sendiri menghadapi situasi tersebut. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi ada beberapa karakter memang yang tidak, ada pro online memang pro, dan satunya pro offline. Karena salah satunya, mungkin kalau dari Arnila, saya melihatnya adalah ini sebagai sebuah me time ya, pandemik ini ya. Bukan kesepian, tapi kesendirian. Kesendirian itu lebih banyak hal yang positif yang bisa kita gali. Kalau kita bisa lihat dari Kak Arnila tadi ya, banyak hal positifnya karena bisa lebih mengeksplor diri gitu kan Kak Febri. Lebih banyak bisa mengenal diri sendiri, menghargai hal-hal kecil, menghargai waktu, dan men-challenge diri sendiri bagaimana memanajemen diri. Tapi bagi Khofifah itu sangat membosankan untuk online. Karena ya mungkin kalau dari kita lihat, mungkin kalau Khofifah bisa, kalau saya boleh tahu, saya kira memang lebih senang punya banyak teman nggak sih, atau bagaimana? Boleh senang bertemu dengan banyak orang? Betul. Senang banget dong ketemu banyak orang, ketemu banyak teman. Berinteraksi secara langsung itu kayak lebih utama gitu, Kak. Nah,
nih bagi sebagian orang kepribadiannya adalah lebih cenderung ke sosial nih kan Kak. Kalau Betul, nanti kita betul. bisa tes minat pintar gitu kan, itu kita bisa lihat juga kecenderungan kepribadiannya ke arah mana. Tapi tadi juga tanggapan dari Kak Aulia memang lebih banyak positifnya juga di online karena ini memutus gap juga ya. Gap yang ada ya, mungkin kalau bagian daerah-daerah terpencil gitu. Jadinya kan memang agak sulit proses adaptasinya. Cuman lambat laun itu menjadi suatu hal yang menarik juga buat teman-teman kita yang ada di pedalaman ataupun di perbatasan karena mereka setidaknya bisa memutus gap yang biasanya dulu mereka mengeksplor informasi itu agak kesulitan hanya dari guru, sekarang bisa dari beragam informasi yang mereka dapat gitu dengan adanya webinar, kemudian ada lomba-lomba yang online gitu kan yang sebelumnya mungkin harus naik pesawat dulu, harus butuh banyak Betul. biaya. Ini memangkas semua gap-gap yang ada ini. Ini salah satu positif yang ada di sejak pandemi ini. Mungkin seperti itu sih Kak Febri. Agak panjang ya. Wah, nggak apa-apa. Kak Sandi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Walaupun tadi dari Arnila sama Kak Kofifa kan sepakat ini ya, positifnya juga banyak. Dan tadi memang dibetulkan dari sisi dari Kak Sandi. Dan seperti tadi yang sudah dijawab juga dari Kak Arnila sama Kak Kofifa nih, Kak Sandi kan katanya memang bukan katanya ya, tapi memang data ya, data dan realita kasusnya sudah semakin menurun, pertumbuhannya juga sekarang yang saya rasa yang level 4 juga sudah nggak ada ya, dan sudah banyak yang levelnya sudah lebih baik lah sekarang. Menurut Kak Sandi, sudah waktunya nggak sih buat masuk tatap muka ini? Atau harusnya masih online dulu? Oke, terima kasih Kak Febri pertanyaannya. Oke, tadi kalau saya merangkum gitu kan tadi kan kalau dari Hovifah dan juga Arnila kan mengatakan bahwa memang sudah waktu yang tepat untuk tatap muka karena terkait kondisi yang sudah menurun gitu ya untuk pandemik ya. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua mungkin udah apa ya daerah ataupun kota yang masuk yang sudah dalam level PPKM tingkat 3 ke bawah gitu atau 2 ke bawah gitu kan. Masih banyak juga yang masih level 4 gitu. Contohnya kayak di Kalimantan Utara ini masuk level 4. Jadi menurut saya itu juga tergantung kondisinya juga ya Kak Febri. Ketika ini masuk tepat atau tidaknya gitu kan. Kalau memang sudah udah turun levelnya ya silakan asal dengan prokes yang sudah dijalankan gitu dengan ada vaksin kemudian ataupun antigen gitu dan juga sekolah nih yang mengadakan sekolah offline juga jangan kendor nih, jangan cuma di awal ada pengecekan tubuh terus ada pemeriksaan vaksin segala macamnya. Nah itu sih yang perlu diperhatikan juga. Jadi kalau untuk efektif dan tidaknya atau sudah tepat atau tidaknya mungkin bagi beberapa daerah ini sudah tepat dari waktunya karena kalau sudah turun ngapain nunggu-nunggu lagi gitu kan, nunggu-nunggu harus lama-lama online. Justru banyaknya siswa yang membutuhkan perkembangan sosialnya nih yang harus ditingkatkan nih kan pada masa-masa ini. Jadi itu udah sangat baik kalau misalnya memang bisa di offline kan gitu. Dan untuk yang belum bisa ya mohon bersabar dulu agar demi kenyamanan dan keamanan bersama gitu kan. Agar kesehatan juga tetap terjaga. Itu sih Kak Febri. Oke, setuju banget nih sama Kak Sandi. Tentunya semuanya tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Dan kalau dari sisi psikis dari siswa, sepertinya tadi Kak Sandi memang menyebutkan bahwa sudah waktunya ini teman-teman, kalau memang ya kondisinya sudah memungkinkan juga untuk bersosialisasi lah, tidak hanya di rumah aja, di kamar aja gitu. Ini ada pertanyaan nih Kak Sandi, mungkin bisa dibantu menjawab dari Ami 4413. Kak, gimana biar fokus pas belajar online? Ini mungkin di sekolahnya dia masih online nih, Kak Sandi. Oke, bagaimana biar fokus belajar offline ya? Mungkin kalau untuk Online, Kak Sandi. online ya, online. Daring, ya, betul, daring. Belajar online. Oke. Mungkin kita juga lihat dulu ya kondisi dari segi kondisi kenyamanan di rumah gitu. Lingkungan rumah. Kadang yang nggak menjadikan online itu beberapa orang menjadi tidak fokus karena kondisi rumah yang mungkin
misalnya banyak adik-adik nih yang masih kecil, terus ribut gitu kan. Nah, biasa ribut segala macamnya. Kemudian ataupun kondisi memang karena semua di rumah jadi numpuk nih. Jadi nggak kondusif gitu kan. Nah, memang kalau untuk belajar online memang kita harus memilih waktu sih. Kapan nih? Saya nggak tahu terkait kondisi masing-masing di rumah seperti apa. Ketika ada waktu-waktu yang senggang, maksudnya di waktu-waktu yang memang nyaman untuk belajar, ya itu kita gunakan waktu itu. Karena terkadang belajar sebanyak apapun, selama apapun, kalau memang nggak kondusif, itu nggak akan masuk ke dalam pikiran kita gitu kan. Jadi juga setengah-setengah informasi yang kita dapat gitu. Namun ketika kita bisa belajar dengan kondisi yang nyaman dalam waktu-waktu yang memang mungkin di rumah ada fase-fase mungkin pada saat subuh atau malam gitu kan, mungkin itu bisa digunakan gitu kan. Nah, itu dipergunakan sebaik-baiknya. Karena itu pembelajaran yang efektif adalah yaitu ketika kita manfaatkan waktu dengan baik. Kemudian dengan adanya online ini kan sebenarnya fokus ini kan banyak distraksi ya. Untuk online itu kan sekarang banyak distraksi ya. Ada media sosialnya, kemudian ada game ya. Betul. Kalau kita lihat game online itu. Nah, kalau dari tadi kan ada sempat cerita dari Kak Arnila. Itu adalah bagaimana men-challenge diri untuk memanajemen diri ya. Baik dari segi waktu, kemudian kegiatan gitu kan, kegiatan-kegiatan. Nah, itu kita memang kita bisa bikin list gitu kan, list harian gitu untuk itu agar kita bisa. Kadang kan kita banyak kok di rumah nih, kadang-kadang disuruh-suruh juga ya, mungkin beberapa ini ada yang disuruh-suruh untuk bersih-bersih segala macamnya. Nah, itu kita list nih kegiatan kita apa aja sih dan kapan kita bisa senggang banget untuk waktunya untuk belajar. Nah, itu kita pergunakan sebaiknya. Nah, memang perencanaan-perencanaan itu dibutuhkan agar sobat-sobat pintar bisa fokus dalam belajar. Karena memang kondisi online ini memang banyak distraksinya. Justru dari kitalah yang bagaimana kita bisa menahan ego kita, menahan ibaratnya diri kita untuk tidak berleha-leha dan kebanyakan mager gitu kan, ataupun terlena dengan keadaan yang online ini, kita bisa sambil tiduran segala macamnya. Nah, justru yang teman-teman pikir adalah bagaimana kalau misalnya kondisi seperti ini terus-menerus, di kemudian hari saya akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman juga harus menggambling diri sendiri gitu kan, men-challenge diri sendiri. Tujuannya ke depan menjadi apa sih? Itu bisa jadi ibaratnya pengingat buat sobat pintar ketika mulai tidak fokus dengan tujuan pembelajaran atau belajar gitu. Jadi itu bisa jadi penyemangat. Oh iya, aku pengen jadi ini nih. Kalau aku seperti ini terus, ya bagaimana saya bisa mencapai hal tersebut? Mungkin seperti itu sih, Kak Febri. Nah, ini buat tips and tricks nih buat sobat pintar yang tentunya masih belajar daring ya, atau mungkin 50-50 ya, 50 daring, 50 luring. Jadi biar lebih efektif belajarnya bisa tadi diikuti saran-saran dari Kak Sandi. Ini ada satu pertanyaan ditujukannya ke Kak Kofifa nih, dari Novi Sarubi Jane. Kak Kofifa, gimana cara kita bisa ngatur waktu yang walaupun padat ya, tapi tetap bisa belajar walaupun sebentar? Ini jangan-jangan ini temannya Kak Kofifa nih yang tanya nih. Terima kasih pertanyaannya dari Novisa. Jadi kalau dari aku ngatur waktu, menurut aku itu sesuai dengan keadaan. Di tengah kesibukan kita tuh harus menyempatkan waktu untuk belajar hal-hal yang pengen kita kejar, pengen kita capai, pengen kita bisa. Makanya kita belajar ya kan. Jadi di tengah-tengah kesibukan itu pasti ada tuh namanya istirahat sebentar atau waktu renggang itu pasti ada. Nah, disitulah saatnya kita untuk menyempatkan, lebih tepatnya sih bukan menyempatkan, tapi kita harus menyempatkan waktu untuk sedikit belajar. Sedikit belajar maksudnya nggak langsung full, tapi kita harus belajar setengah-setengah aja, nggak langsung harus full, karena itu mungkin mengganggu waktu-waktu kita yang lain, dan apalagi di tengah kepadatan waktu itu kan mungkin mengganggu. Jadi kita harus bisa menyempatkan waktu di tengah lagi istirahat atau lagi renggang, lagi kosong, kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong.
untuk belajar apa yang pengen kita pelajari, apa yang pengen kita bisa, itu menurut aku. Wah, thank you Kak Kofifa. Ini jangan-jangan Kak Kofifa ini ya, ketua OSIS ya? Bukan nggak, belum. Belum. Akan. Akan. Oke, thank you Kak Kofifa. Ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Ineu 003. Assalamualaikum Kak, saya sekolah kadang offline, kadang online. Malah banyak tugas. Ini gimana nih Kak Sandi? Bisa dibantu untuk memanajemennya? Saran-sarannya seperti apa nih? Tugasnya numpuk katanya. Oke, tugasnya numpuk ya. Oke. Ini biasanya memang terkait manajemen diri ya, dan terkait prioritas kita dalam mengerjakan sesuatu gitu. Dan ketika memang dengan kita sudah sadar nih, wah tugasnya menumpuk gitu kan. Nah kita perlu tahu dulu nih, tugas menumpuk itu apakah memang diberikan misalnya satu hari nih dalam beberapa pelajaran langsung sabrek gitu. Ini harus dikumpulkan besok gitu. Nah itu kita juga perlu lihat dulu. Nah kalau misalnya memang ada space waktu, nah itu kita mulai cicil gitu. Ada misalnya kita diberikan tugas, ya itu langsung kita kerjakan. Kita menunda dulu nih keinginan untuk langsung istirahat, untuk main dulu gitu kan. Karena sebenarnya dampaknya itu juga lebih baik buat teman-teman gitu, atau sobat pintar gitu kan. Ketika tugas itu diberikan langsung dikerjakan, nah akan setidaknya teman-teman tuh punya banyak waktu luang istirahat, walaupun setelah meskipun capek ya setelah misalnya pelajaran gitu kan, terus diberikan tugas. Nah itu, tapi ketika kita mengerjakannya terus setelah itu selesai kan kita jadi perasaan kita lebih lega nggak sih? Ataupun meskipun banyak tugas kita bisa cicil-cicil nih. Yang seringnya adalah ketika banyak tugas kita biarkan menumpuk. Ah besok aja lah, dikit aja nih pelajarannya gitu kan. Ah besok aja lah, bisa lah dikerjakan ini 1 jam paling udah kelar gitu. Ah besok aja lah, akhirnya itu yang menjadi penumpukan tugas gitu. Nah mungkin bagi beberapa siswa yang punya manajemen diri yang baik, waktu yang baik, ketika mereka mendapatkan tugas mereka langsung mengerjakan nih, walaupun nggak langsung abrek nih langsung selesai gitu, setidaknya mereka udah menyelesaikan mungkin setengah atau beberapa gitu kan. Setidaknya itu ibaratnya itu nyicil juga kan. Nah itu mengurangi energi kita ketika ada penumpukan tugas gitu. Jadi itu yang terkait. Kalau mungkin dari saya itu sih Kak Febri. Kadang itu kita prioritas kita aja gitu. Betul. Menunda untuk kesenangan dulu sementara demi Asik. kenyamanan kita bersama. Nih Sobat Pintar nih, jangan meremehkan PR ya. Kalau ada PR segera dikerjakan nih, dicicil dulu paling tidak, biar nanti tidak menumpuk. Kalau menumpuk itu bukan hanya capek secara fisik aja ya Kak Sandi, tapi juga secara psikis, karena Benar. seperti ada tekanan, wah ini tugasnya banyak banget ya gitu. Ini ada juga dari Riauliah 93 _ aku semenjak online dari ranking 2 turun ke ranking 12. Nah, gimana nih Kak Sandi untuk ya kita ini ya mungkin tetap diskusi terbuka ya Kak Sandi, karena memang belajar secara online juga kan kadang kalau diri kitanya nggak disiplin gitu kan, kadang jatuhnya malah kebanyakan main handphone, kebanyakan bikin TikTok malahan, atau gimana mungkin. Kak Sandi boleh dikasih ini sih tips and tricks untuk tetap mempertahankan prestasi walaupun kondisinya belajarnya masih daring ataupun mungkin 50-50. Oke, tipsnya ya. Mungkin kalau saya bisa melimpahkan dulu, saya ingin tahu dari segi Kak Aulia, Kak Afifa dan Kak Armila nih. Kira-kira gimana nih Kak? Ini Boleh kan boleh dong, cerita yang sudah dong. mengalami nih. Gimana? Kita sharing-sharing aja gitu. Mungkin siapa dulu nih? Kak Afifa dulu ya. Boleh Kak Afifa. Menurut aku ya ada benernya juga, karena aku pernah di posisi itu gara-gara kebablasan jadi turun rankingnya. Turunnya tuh jauh banget. Itu karena aku lagi nonton film barat, The Series. Episodenya tuh ada sampai ratusan. Pemainnya tuh Stephen Amell, Oliver Queen, mungkin ada yang tahu. Jadi aku nonton itu sampai sehari itu bukan 1 episode, tapi sampai 3 atau 4 episode kadang. Dan itu belajar itu jadi kayak aku cicil, belajar tuh nanti dulu. Aku nonton dulu harus. Jadi aku tugas tetap berjalan, cuman
kurang produktif karena aku sering ngumpul tugas telat dan juga belajar jadi nggak terlalu fokus. Aduh, series aku belum selesai gitu. Jadi kayak masih ada yang tertahan gitu rasanya, masih aku belum nyelesain series ini, padahal series itu kan panjang banget, ratusan episode itu. Jadi harus jadi aku sudah mengganti hal tersebut dengan cara aku harus ngerjain PR ini dulu, aku harus ngerjain tugas ini dulu. Kalau aku sudah ngerjain, aku akan dapat door prize gitu buat diri aku sendiri dengan nonton satu episode atau 2 episode gitu. Jadi harus memberikan hadiah untuk diri sendiri. Jadi ketika kita ngerjain tugas, ngerjain PR, ada hadiah yang bakal kita dapat. Jadi kita tuh kayak lebih semangat memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Nggak perlu yang besar, nggak perlu yang mahal. Hal-hal kecil seperti the series, film-film yang kita sukain, atau baca buku yang kita sukain itu udah keren banget sih, oke banget buat diri aku sendiri. Itu menurut aku, Kak. Oke. Berarti ada proses mempanis diri sendiri agar mendapatkan reward gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Kak Arnila gimana nih? Kalau menurut aku ya, benar kata Kak Viva, kita tuh kayak perlu menghargai usaha diri kita sendiri, kayak memberikan sebuah apresiasi walaupun hal-hal kecil. Terus sedikit tips dari aku, kalian mungkin boleh bikin sedikit notes gitu, mungkin motivasi kalian apa gitu mau belajar. Kayak hari ini aku mau belajar, aku mau ngerjain tugas supaya nanti ke depannya aku tuh apa gitu. Supaya nanti ke depannya aku tuh jadi juara lagi atau nilai-nilai aku makin naik lagi atau gimana. Jadi kita sedikit termotivasi, terus sehingga kita tuh bisa menyingkirkan sedikit demi sedikit rasa-rasa malas untuk menunda tugas, untuk menunda belajar. Jadi dijamin kalau kalian bisa manajemen waktu dan melihat mana yang menjadi prioritas kalian untuk belajar kah atau gimana, pasti kalian akan lebih fokus lah untuk mengejar apa yang kalian inginkan, termasuk tadi untuk menaikkan peringkat kalian mungkin di kelas gitu. Oke. Ini baik sekali ya. Oke, kalau dari tanggapan dari Kak Viva dan Arnila, jadi memang ketika kondisi offline kemarin selalu ranking 3 besar gitu kan. Kemudian turun ke ranking 12 ya tadi Kak Febri ya? Iya, betul. Nah, berarti kalau dari Kak Arnila dan Kak Viva melihatnya bagaimana manajemen waktu yang sudah dilaksanakan saat ini gitu di dalam kondisi online gitu. Oke, itu tuh baik sekali gitu kan. Itu sebagai masukan buat siapa tadi Kak Febri yang bertanya? Dari mana tadi? Dari Riauliah 93 ya. Oke, kalau dari saya melihatnya seperti ini Kak Febri. Mungkin dengan kondisi offline dan online kan memang berbeda ya. Offline dan online berbeda. Nah, mungkin dalam kondisi offline kenapa mungkin Kak Riauliah bisa tetap konsisten di posisi ketiga gitu. Mungkin juga dengan faktor-faktor yang ada di lingkungannya. Ada faktor guru yang selalu mengingatkan, kemudian ada faktor mungkin teman-teman yang memang menjadi penyemangat gitu kan. Oh, kalau misalnya ada kebuntuan, oh bisa bertanya gitu, bisa diskusi. Kemudian banyak hal lah yang mungkin bisa berada di faktor itu gitu. Kemudian ketika berada di online kemudian turun itu mungkin karena proses adaptasi juga ya dari yang dibutuhkan oleh Kak Leonila gitu kan. Ada proses adaptasi yang memang nggak semua bisa dipindahkan dari offline kemudian ke online gitu. Tapi bagaimana cara Kak Leonila menyesuaikan dengan kondisi online yang ada. Nah, itu sebagai proses adaptasinya gitu. Jadi dari proses adaptasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi yang online, apa aja nih yang perlu diubah kira-kira yang bisa tetap bisa konsisten dalam ranking 3 besar gitu. Sementara kan sekarang untuk informasi online itu kan banyak banget ya. Kalau kita mengerjakan soal tuh, kalau mungkin kita di offline, kita ujian nih buntu gitu kan. Wah apa ya, nggak dijawab gitu. Kalau online sekarang, buka internet kali bisa. Ada nih banyak trik-trik yang digunakan juga kan. Jadi mungkin itu juga bisa jadi faktor yang membuat Kak Rionila jadi turun gitu kan kondisinya. Makanya dari kita yang proses beradaptasi, kemudian kita mengubah
cara kita bagaimana pembelajaran atau belajar yang nyaman sehingga kita bisa meraih prestasi akademik itu kembali. Dan sehingga kita kan itu berarti proses penyesuaian diri kita juga ya dalam lingkungan yang saat ini kita hadapi gitu. Mungkin seperti itu, kita cari alternatifnya lah mungkin Reoni. Bagaimana kondisi ternyamannya ketika di rumah. Oke, mungkin seperti itu sih Kak Febri. Wah, terima kasih nih Kak Sandi, Kak Kofifa sama Arnila udah dibantu meluruskan, dan tadi seru juga sih bagaimana kita bisa memberikan punishment ke diri kita sendiri dan kita ngasih reward ke diri kita sendiri. Sebenarnya berterima kasih, kamu udah berjuang nih. Sekarang waktunya buat me time-nya apa nih? Nonton movie mungkin, atau apa, makan makanan favoritnya kayak gitu. Ini semoga juga bisa jadi motivasi buat sobat pintar di rumah yang masih galau gimana sih cara buat fokus sama belajarnya biar jangan sampai prestasinya turun. Dan kita sudah di penghujung acara. Wah, kita udah berbicara cukup panjang tadi sama Kak Sandi, sama Kak Arnila, sama Kak Kofifa. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini tidak hanya bermanfaat untuk ke Kak Arnila maupun ke Kak Kofifa, tapi juga buat sobat pintar di luar sana yang saat ini masih dalam mungkin galau juga, bingung ya iya, dan yang lain sebagainya dengan kondisi online dan offline ini. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia semakin lebih baik lagi. Semoga di pandemi ini semakin menurun angka COVID-nya dan segera bisa dibuka tatap muka dan juga diimbangi dengan pembelajaran daring yang sudah selama ini ada nilai positifnya seperti itu. Dan terima kasih buat Kak Arnila, Kak Kofifa, Kak Sandi yang sudah menemani kurang lebih 45 menit ya. Kita sudah berdiskusi pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di sesi-sesi yang lain. Kita diskusi lagi ya. Kak Arnila, Kak Kofifa, Kak Sandi. Dan terima kasih juga buat Sobat Pintar yang sudah mengikuti sesi dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Semoga apapun kondisi pembelajarannya, kalian juga bisa mengoptimalkan baik itu daring, luring, maupun kombinasi daring dan luring. Dan tentunya Battle Pintar akan terus hadir di bulan selanjutnya dengan tema yang nggak kalah seru, dengan narasumber yang seru-seru tentunya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata salah ucap. Selamat malam, Sobat Pintar. Sobat Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.